Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang bagaimana reaksi dia melihat kamu move on dari dia. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah pernah putus hubungan sama seseorang, atau mungkin orang ini nih pernah menyakiti kamu, pernah meninggalkan kamu, atau pernah membuat kamu terluka. Jadi gimana sih reaksi dia gitu ketika ngelihat kamu tuh sudah move on dari dia gitu. Apakah dia itu seneng ataukah malah sebaliknya. Jadi kita akan lihat prediksinya ya. Oke, jika readingan ini lo di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan ya, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang bagaimana reaksi dia ketika melihat kamu move on dari dia. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah move on nih dari masa lalu, atau mungkin dari orang yang pernah membuat kamu terluka. Orang ini pernah nyakitin kamu, tapi kamu tuh udah move on gitu. Kamu tuh bener-bener udah bangkit, kamu bener-bener udah membuka hati. Mungkin dia memantau kamu dari sosial media ya, atau mungkin dia secara diam-diam memantau kamu secara langsung. Bisa jadi ya, karena memang di sini dia masih ada antusias atau kerja keras ingin tahu tentang diri kamu, tentang keadaan, tentang kondisi kamu setelah dia meninggalkan kamu, ya. Jadi di sini sebenarnya dia itu sama kamu saat ini walaupun dia sudah memiliki orang baru, atau mungkin walaupun dia sudah menjalani hubungan dengan orang lain. Di sini ketika dia lepas dari kamu, ketika dia memutuskan pergi dari kamu, perasaan dia tuh masih sama kamu. Dia masih setia untuk perasaannya sama kamu, cuma dia mencoba untuk move on dari kamu gitu. Karena dia ngerasa nggak akan mungkin untuk kembali sama kamu dalam posisi dia yang sudah nyakitin kamu, atau mungkin dia yang memutuskan hubungan. Jadi di sini ketika dia ngelihat kamu move on, atau mungkin dia tahulah bahwa kamu sudah memiliki orang baru, kamu sudah terlihat bahagia bersama orang ini, atau mungkin kamu belum memiliki pasangan tetapi kamu dalam posisi yang sudah bahagia, terlihat dari postingan-postingan kamu, atau mungkin dari semangatnya kamu dalam menjalani hidup gitu. Ada rasa seperti sebenarnya senang ya dia ngelihat kamu seperti itu ya. Dia ngerasa senang, tapi ada rasa sedikit sedih gitu. Dan dia mencoba menghibur hatinya bahwa move onnya kamu itu tidak bertahan lama gitu. Jadi seolah-olah dia tuh berpikir bahwa kamu tuh cinta banget sama dia, kamu tuh sayang banget sama dia. Jadi kayak dia tuh ngerasa kamu tuh gak akan mungkin bisa move on secepat ini, atau mungkin kamu gak akan bisa move on dari dia, atau mungkin kamu bahagia tanpa dia gitu. Itu pikiran dia, karena ngerasa sejauh kalian menjalani hubungan yang tadinya kalian dekat, sejauh itu dia tahu bahwa kamu itu tergila-gila sama dia, bahwa kamu tuh cinta sama dia. Dan dia tuh ngerasa yakin bahwa rasa sayang kamu itu masih kamu genggam untuk dia gitu. Dia masih yakin bahwa kamu tuh belum bisa hidup tanpa dia gitu. Jadi seperti ada sakit hati, terluka, cuma dia mencoba untuk menghibur diri gitu, seolah-olah seperti itu. Padahal kenyataannya kan kamu memang sudah ingin move on ya. Padahal kenyataannya kamu memang benar-benar sudah di titik yang pengen pergi dari dia gitu. Cuma karena dia ngerasa
takut saja kehilangan, takut saja kamu move on dan gak mau balik sama dia. Jadi dia hanya mencoba dengan cara itu untuk menghibur dirinya gitu. Jadi seyakin itu dia ya sama pikiran dia gitu. Dan aku lihat juga di sini tuh kayak ketika dia ngelihat kamu move on tuh dia kayak ngerasa dia harus benar-benar memperbaiki dari sifat, karakter, kayak memperbaiki diri gitu. Dia pengen merubah semua kebiasaan buruk dia tuh menjadi yang baik gitu. Biar kamu tuh kayak ngerasa mau gitu sama dia lagi, atau kamu tuh kayak ngerasa wah dia ini udah berubah nih gitu. Kalau memang dia mau balik lagi, kamu mau menerima gitu. Itu pikiran dia gitu. Jadi kayak ada seperti tindakan atau mungkin pergerakan untuk merubah diri menjadi yang lebih baik, karena dia masih nggak bisa gitu, walaupun dia sudah sama orang lain, pikiran dia tuh masih terfokus sama kamu gitu. Jadi kayak fokus dia yang sama kamu itu yang membuat dia tuh yes nggak bisa gitu. Dia nggak bisa ngelihat kamu tuh bahagia, dia nggak bisa ngelihat kamu tuh semangat gitu hidupnya gitu. Apalagi dia ngerasa kamu tuh tadinya cinta banget, sayang banget sama dia, terus tiba-tiba kamu move onnya cepet gitu. Jadi kayak ngerasa itu nggak akan mungkin gitu. Itu pikiran dia ya. Jadi saat ini mungkin ada beberapa kalian yang udah benar-benar move on ya, kamu udah melanjutkan kehidupan kamu tanpa dia dengan penuh kebahagiaan mungkin ya. Dan dia tuh masih sering tahu tentang kondisi kamu. Jadi mantau dia tuh dengan cara mungkin dia ngeliat kamu secara diam-diam, stalking sosial media kamu, atau mungkin dia pakai akun fake ya di sini ya. Jadi kayak masih ada pantauan dari dia tentang aktivitas atau keseharian kamu. Jadi dia tahu kalau kamu tuh lagi move on, dan dia juga tahu kalau kamu lagi sedih gitu. Jadi ketika kamu sedih, dia akan tahu wah dia nih nggak bisa hidup tanpa aku nih. Jadi dia kayak ngerasa kamu pasti akan butuh dia gitu, dan dia akan ngerasa di posisi yang jika kembali dia ya kamu akan terima gitu. Dan ketika dia ngeliat kamu move on, dia dalam posisi yang di sini tuh ada kesedihan, dia takut kehilangan, kegelisahan gitu, ada di dalam dirinya di sini gitu. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah move on, itu ya hal yang sangat baik ya keputusan kamu move on, karena dia tuh masih tertarik sama kamu, dia masih mikirin kamu, dan dia tuh masih sering mematai kamu atau mungkin kepo tentang kamu. Jadi entah kamu lagi sedih, entah kamu lagi galau, biasakan untuk menampakkan kalau kamu tuh lagi bahagia, biar dia tuh ngerasa dia harus berjuang gitu untuk kembali sama kamu gitu. Mungkin ada beberapa dari kalian yang nggak mau kembali lagi sama dia ya. Mungkin perlakuan dia, perbuatan dia ke kamu membuat kamu tuh nggak mau kembali lagi sama dia. Kamu membiarkanlah dia bahagia bersama orang lain. Ya tetapi kamu terus harus menunjukkan move on kamu atau bangkitnya kamu tanpa dia. Kamu harus menunjukkan bahwa kamu tuh bahagia tanpa dia, biar dia tuh ngerasa menyesal telah meninggalkan kamu gitu. Seperti saat ini kalau kamu terlihat bahagia, dia tuh ngerasa menyesal gitu. Kenapa dia harus meninggalkan kamu gitu? Padahal dia masih belum bisa untuk move on atau mungkin benar-benar menghilangkan pikiran dia dari kamu gitu ya. Jadi itu reaksi dia ketika dia melihat kamu tuh move on dari dia. Jadi move on tuh lebih baik ya daripada kamu harus terpuruk pada seseorang yang pernah menyakiti. Ya, ambil langkah yang terbaik ya. Mudah-mudahan langkah yang baik ini bisa membuat kamu tuh bahagia ke depannya ya. Intinya orang yang pernah menyakiti jangan pernah mencoba untuk memberikan kesempatan bahwa dia dalam posisi yang pokoknya intinya kamu harus membuktikan sama dia bahwa kamu itu udah move on, udah bangkit dari dia, dan dia tuh kayak berpikir bahwa dia tuh harus menyesal karena dia telah membuat kamu itu terluka dan meninggalkan kamu itu penyesalan yang sangat besar untuk dia gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itulah pembacaan readingan kita tentang reaksi dia melihat kamu move on dari dia ya. Resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu.
Oke, di sini kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini ya. Ada 4 zodiak yang cenderung ya. Di sini ada zodiak Scorpio, ada zodiaknya Pisces, ada zodiak Aries, dan yang terakhir zodiak Virgo. Aku ulangi ya, 4 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Ada Scorpio, Pisces, Aries, dan yang terakhir di sini zodiaknya Virgo. Ya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.